Ungkapan terindah tidak lain untuk almarhumah Allah yarhamha, yaitu ungkapan doa. Allahumma firlaha warhamha wa'afiyafu anha wa akrim nuzul wasi'mat khalaha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan untuknya, diberikan nikmat kubur, dan dimasukkan ke dalam golongan ahlul jannah, ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Adapun ungkapan husnul khatimah sesungguhnya bukan untuk almarhumah karena telah tiada, maka yang diperlukan adalah doa semoga Allah mengampuninya. Husnul khatimah sebenarnya adalah untuk orang yang masih hidup. Semoga kita semua yang hadir di majelis takziah ini kelak saat berpulang ke rahmat Allah mendapat gelar husnul khatimah. Itulah yang sebenarnya. Yang diperlukan adalah doa untuk orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Sebagaimana keumuman dalil yang disebutkan di Al-Quran saat kita mendoakan diri kita dan juga orang yang telah tiada, telah berpulang ke rahmatullah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Quran surat Al-Hasyr surat yang ke-59 di ayat nomor 10. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menyampaikan kalimat duka cita, jangan berlebihan. Jadi yang tepat adalah apa? Turut berduka cita atas wafatnya fulan bin fulan, langsung semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam golongan ahli surga. Apa sebabnya? Dia sudah sampai pada tujuannya, akhir hayatnya. Yang tahu husnul khatimah atau tidak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Analogi yang paling sederhana, tadi ketika berpamitan mau ke Blok M, sudah sampai di Blok M, sudah nelpon dari Blok M, kan nggak perlu kita ucapkan semoga sampai ke Blok M. Sudah sampai di Blok M-nya, sudah sampai di Cibodasnya, sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi lebih tepat telah berpulang ke rahmatullah. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Adapun kalau yang berpulang ke rahmatullah dalam tanda kutip non muslim, kalimat kita juga nggak boleh berlebihan. Ungkapan duka cita sewajarnya saja, karena tidak boleh kita mendoakan ampunan untuknya. Telah berpulang ke rahmatullah, turut berduka cita atas wafatnya Fulanah binti Fulan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan serta mendapat hidayah. Nah, itu boleh. Jadi tidak ada kata ampunan di situ. Itu kaidahnya. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 84 dan ayat di nomor 113. Adapun kita berikan uluran tangan, pertolongan, kemudahan, itu indah. Itu akhlaknya orang beriman, akhlak Islam. Tapi satu saja yang tidak boleh, memohonkan ampunan untuk orang yang telah berpulang ke rahmatullah sementara dia bukan muslim atau bukan muslimah. Kadang-kadang kalimatnya apa Bu biasanya Bu? Turut berduka cita, semoga mendapat tempat yang layak di sisinya. Di sisi siapa? Jadi ya, nah ini malah salahnya tauhid, ini masalahnya thariqah, cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun kita berikan bantuan, uluran tangan kepada siapapun boleh saja. Pastilah muncul kesedihan, mungkin juga meneteskan air mata. Bolehkah menangis ketika orang yang kita cintai berpulang ke rahmatullah? Boleh nggak? Boleh, sepanjang bukan air mata ratapan. Air mata yang keluar adalah air mata kesedihan, lazim karena menunjukkan rasa kasih sayang. Yang tidak boleh tangisan diiringi kalimat yang meratap, itu yang tidak boleh. Nabi saja menangis ketika istri beliau meninggal dunia, anaknya meninggal dunia. Rasulullah juga menangis ketika sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya pada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa kau menangis?" Rasul mengatakan, "Ini tangisan kasih sayang."
Jadi kesedihan itu lazim, Nabi saja bersedih, apalagi kita. Maka wasiat yang sederhana bagi sahibul musibah adalah wasiat sabar. Mengiringi dengan kesabaran akan banyak manfaatnya. Masya Allah, kita yakin, kita tahu asbab ibunda tercinta ini berpulang ke rahmatullah dalam keadaan diuji oleh Allah dengan sakit yang diderita. Masuk rumah sakit, pulang kemudian masuk lagi rumah sakit. Masya Allah, itulah cara Allah mencintai hambanya. Mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orangnya yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah pasti mencobanya dengan cara itu. Di dalam hadis disebutkan salah satu ciri syahid akhirat adalah ketika seseorang berpulang ke rahmatullah akibat sakit yang diderita. Jadi kabar gembira sesungguhnya ketika seseorang berpulang ke rahmatullah melewati sebuah proses sakit yang diderita, sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasobin, wala wasobin, wala hammin, wala huznin, wala adha, wala ghamin, hatta syaukati yushakuha, illa kaffarahu biha min khotoyahu." Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dirasakan, sakit yang berkepanjangan, kesedihan, gundah hati, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Yang kita cari di dunia ini cuma dua: dicintai Allah dan diampuni oleh Allah. Itu saja. Puncaknya ketika seseorang betul-betul kembali kepada Allah, diseru dengan surat cintanya Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredoan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi itu yang paling penting. Insya Allah proses yang dilalui ibunda tercinta ini dengan ketentuan dan pesan Rasulullah membuat keluarga akan lebih tenang, ya. Insya Allah. Tentu keluarganya harus ridho. Bagaimana agar ridho? Sabar. Bersabarlah. Sebab sabar itu perintah Allah. Sabar itu perisai orang beriman dalam segala keadaan. Kenapa bersabar? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang sangat indah. Ingat, sabar dalam 3 keadaan. Sabar mentaati apa yang Allah perintahkan. Sabar di dalam menghindarkan diri dari maksiat dan dosa. Kemudian sabar menerima ketentuan atau musibah yang telah Allah tuliskan. Orang yang sabar pasti cinta Allah. Semoga malam ini bersabar kita sampai jam 11.